Malam itu, Wanda Metropolitano dipenuhi sorak-sorai penuh harap. Puluhan ribu pendukung Atletico Madrid memadati stadion, percaya bahwa tim kesayangan mereka mampu membalikan keadaan dalam duel hidup mati melawan Real Madrid di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Atletico memang memulai laga dengan baik. Gol cepat dari Conor Gallagher di awal pertandingan berhasil menyamakan agregat, menyalakan kembali asa untuk melangkah ke babak berikutnya. Namun setelah pertarungan sengit selama 120 menit tanpa pemenang, nasib kedua tim harus ditentukan melalui adu penalti. Real Madrid akhirnya memastikan kemenangan 4-2 dalam drama tos-tosan dengan Antonio Rudiger sebagai eksekutor terakhir yang membawa Los Blancos melangkah ke perempat final. Namun, laga ini tidak hanya tentang kemenangan Madrid, melainkan juga insiden kontroversial yang melibatkan Julian Alvarez, sebuah keputusan VAR yang mengguncang jalannya pertandingan. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Julian Alvarez melangkah sebagai eksekutor kedua Atletico Madrid dengan penuh percaya diri. Bola yang ditembaknya mengarah sempurna ke gawang Thibaut Courtois dan sesaat stadion bergemuruh dalam euforia. Namun kebahagiaan itu seketika berubah menjadi kebingungan ketika wasit Simon Marciniak menghentikan pertandingan dan mengisyaratkan tinjauan VAR. Setelah meninjau tayangan ulang, wasit memutuskan untuk menganulir gol tersebut. Tayangan yang diperlihatkan di layar stadion menunjukkan bahwa Alvarez tergelincir saat menendang bola, yang menyebabkan sentuhan ganda sebelum bola masuk ke gawang. Keputusan ini memicu perdebatan di dalam stadion, sementara para pemain Atletico Madrid mengerumuni wasit dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Menurut regulasi International Football Association Board, IFAB, aturan mengenai eksekusi penalti cukup jelas. Berdasarkan pasal 14.1, penendang hanya boleh menyentuh bola sekali sebelum disentuh pemain lain. Jika terjadi sentuhan ganda tanpa ada intervensi dari pemain lawan, maka penalti dianggap tidak sah. Dalam pertandingan reguler, kesalahan semacam ini akan berujung pada tendangan bebas tidak langsung bagi lawan. Namun dalam situasi adu penalti dampaknya lebih besar. Eksekusi langsung dianggap gagal tanpa kesempatan mengulang. Setelah pertandingan, UEFA memberikan penjelasan resmi mengenai insiden ini. Badan sepak bola Eropa tersebut mengakui bahwa Alvarez tidak memiliki niat untuk menyentuh bola dengan kaki kirinya yang tergelincir. Namun, sesuai dengan aturan yang berlaku, wasit tidak memiliki pilihan selain menganulir gol tersebut setelah mendapat tinjauan dari VAR. Atletico Madrid dilaporkan langsung mengajukan pertanyaan kepada UEFA terkait keputusan tersebut. Dalam pernyataan resminya, UEFA menegaskan bahwa kontak ganda yang terjadi, meskipun minimal, tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan eksekusi penalti yang berlaku. Tayangan ulang yang disertakan dalam laporan UEFA menunjukkan dengan jelas bahwa kaki penopang Alvarez sempat menyentuh bola sebelum eksekusi sempurna dilakukan. Sebagai respons terhadap kontroversi ini, UEFA menyatakan akan membahas lebih lanjut aturan terkait eksekusi penalti dengan FIFA dan IFAB. Diskusi ini kemungkinan akan menjadi bagian dari evaluasi apakah aturan yang ada masih relevan atau memerlukan penyesuaian untuk menghindari situasi serupa di masa mendatang. Perkembangan teknologi dalam sepak bola semakin memengaruhi keputusan besar di lapangan, sehingga tidak mengherankan jika muncul spekulasi bahwa sistem sensor canggih dalam bola turut berperan dalam insiden ini. Teknologi semacam itu memang telah digunakan UEFA dan FIFA di ajang besar seperti Piala Eropa serta Piala Dunia. Namun dalam kasus ini, UEFA menegaskan bahwa bola yang digunakan di Liga Champions musim ini tidak dilengkapi dengan chip atau sensor khusus yang dapat mendeteksi sentuhan secara otomatis. Meskipun demikian, sistem semi-otomatis offside yang digunakan di stadion tetap berperan dalam membantu mengidentifikasi kick point Alvarez. Dengan dukungan 30 kamera beresolusi tinggi yang tersebar di dalam stadion, tim VAR mampu menganalisis ulang momen penalti tersebut dengan detail yang sangat akurat. UEFA kemudian menegaskan bahwa keputusan ini sepenuhnya dibuat berdasarkan tinjauan ulang video oleh VAR tanpa menggunakan sensor atau teknologi tambahan lainnya. Insiden seperti ini ternyata bukan yang pertama kali terjadi di dunia sepak bola. Sebelumnya, beberapa pemain pernah mengalami situasi serupa dengan hasil yang berbeda. Pada tahun 2017, Riyad Mahrez yang kala itu membela Leicester City tergelincir saat mengambil penalti melawan Manchester City. Kaki tumpunya sempat menyentuh bola sebelum eksekusi dilakukan dan wasit pun menganulir gol tersebut. Kasus serupa juga terjadi pada 2023 saat Aleksandar Mitrovic dari Fulham mengalami insiden serupa dalam laga melawan Newcastle United. Setelah bola mengenai kaki penopangnya sebelum eksekusi sempurna dilakukan, golnya dianulir dan Fulham pun harus menerima kekalahan 0-1.
Namun, yang menarik ada juga kasus lain dengan putusan berbeda. Pada tahun yang sama di Liga Skotlandia, Bojan Miovski dari Aberdeen tampaknya mengalami kejadian yang serupa ketika menghadapi Saint Mirren. Meski tayangan ulang menunjukkan adanya sentuhan ganda sebelum bola bersarang di gawang, VAR justru mengesahkan gol tersebut dalam hasil akhir imbang 2-2. Perbedaan putusan dalam insiden-insiden ini semakin memantik perdebatan mengenai penerapan aturan terkait penalti di berbagai kompetisi. Ketidakpastian dalam penerapan aturan ini semakin menambah kompleksitas perdebatan yang muncul setelah insiden Alvarez. Keputusan wasit, meskipun kontroversial, menggarisbawahi bagaimana teknologi kini telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam sepak bola modern. Malam itu, Wanda Metropolitano menjadi saksi bagaimana satu insiden kecil di titik putih bisa mengubah sejarah sebuah pertandingan, mengingatkan semua pihak bahwa di era sepak bola modern, ketepatan aturan dan teknologi akan selalu menjadi faktor penentu.